Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menginstal cPanel. Jadi cPanel ini mirip seperti control panel yang ada di Windows, tujuannya pun sama, fungsinya sama. Itu untuk lebih mudah manajemen. Kalau control panel di Windows adalah mudah manajemen Windows-nya, sistem operasinya. Kalau di server juga sama. Jadi konfigurasi segala macam, customize itu bisa dilakukan di control panel. Jadi ini berbasis GUI, jadi lebih mudah dilakukan. Nah, cPanel halaman webnya itu yang ini, cpanel.net. Nah, sayangnya cPanel ini adalah program berbayar, bukan sayangnya ya. Jadi cPanel ini adalah program berbayar, tapi kita bisa pakai untuk belajar. Itu kira-kira trialnya adalah 15 hari, kira-kira seperti itu. Nah, langkah installnya cuma satu baris ini aja ya. Ini bisa dilihat di dokumentasinya langsung, docs.cpanel.net installation guide install. Nah, cPanel ini akan saya install di CentOS 7 yang minimal, yang tanpa GUI, kira-kira seperti itu. Nah, saya sudah clone, sekarang saya jalankan. Jadi saya pakai CentOS yang tanpa GUI. Ini kelihatan enggak? Sebentar. Oke, saya gedein dikit. Ini zoom ini. Oke ya. Saya login. Sip. Lalu langkah installnya cuma satu baris ini, tapi nggak saya eksekusi sekaligus. Jadi saya akan eksekusi bertahap. Yang pertama adalah masuk ke directory home, lalu dengan curl ini saya kecilin aja. Close dulu ini ke sini. Oke. Curl min o latest https secure downloads. Nah, ini memang kepotong. .cpanel.net /latest. Ini malah ngeblur, ini nggak enak dilihat. Nah, lebih enak seperti ini ya. Oke, ada error permission denied, berarti dia minta akses administrator. Tinggal ditambah sudo di depannya. Masukkan password. Oke, udah. Jadi curl ini adalah perintah untuk menyalin website yang menampilkan teks. Nanti kalau penasaran seperti apa, coba aja ini dibuka alamat webnya. Ini dibuka, untuk saya contohin di sini. Copy, saya buka. Nah, jadi halaman web yang ada di tutorial tadi, yang ini, itu isinya seperti ini. Jadi teks doang. Nah, teks ini disalin, disimpan menjadi sebuah file yang namanya latest. Nah, untuk seperti itu pakai tools yang namanya curl ini, curl, seperti itu. Lalu terakhir adalah jalankan latest ini dengan SH ini berarti script, bukan sarjana hukum. ls check file. Oke, latest sudah ada. SH latest nggak bisa karena minta akses administrator, jadi sudo SH latest. Nah, pastikan CentOS-nya sudah connect internet. Connect internet maksudnya adalah seperti biasa, itu pakai settingan bridge, lalu pakai wifi yang sebisa mungkin tidak perlu login seperti wifi di kampus. Karena kalau
CentOS tanpa GUI ini login wifi nya itu susah. Login wifi dalam artian bukan login di sininya ya, tapi login di browser, itu login MikroTik itu. Jadi agak susah untuk melewati gerbangnya itu karena enggak ada browsernya. Oke, dia akan download pertama itu 11 MB. Ini khusus download bahasa Perl aja. Jadi si latest yang tadi kita download itu teksnya itu pakai bahasa pemrograman Perl. Jadi untuk menjalankannya itu dia harus CentOS ini harus punya bahasanya dulu. Downloadnya kembali ke kecepatan internet masing-masing. Nah, ini koneksi saya ini kentang sekali nih. Tulisannya kelihatan nggak sih? Nggak bisa di zoom, coba scale aja, makanya dia pecah. Pecah ya tulisannya. Saya balik normal aja, cuma nunggu loading aja nih. Bagi yang mau coba pakai CentOS yang ada GUI-nya yang bukan minimal, silakan, harusnya tidak ada masalah. Dan saya pakai yang minimal ya, biar beda aja, biar pernah aja. Yang mau pakai CentOS 8 juga silakan. Oke, download sudah selesai. Nah, karena ada error seperti ini, jadi karena servernya kosongan, baru pertama kali di install, jadi servernya ini belum punya hostname. Jadi kalau kita klik sini, jadi kalau diketik hostname, itu yang muncul adalah localhost.localdomain. Jadi localhost dan local domain ini harus diisi dulu, seperti itu. Nah, cara ngisinya adalah hostname, lalu nama host. Jadi nama host itu adalah nama komputer. Misalnya saya kasih di sini adalah nama mahasiswa.
atau admin aja, admin, lalu pakai dot, lalu nama websitenya saya contohin sticky.com, minta akses admin. Oke, sekarang dicek lagi hostname. Oke, sudah berubah, bisa dijalankan lagi. Sini lihat tes untuk ngetes. Nah, error selanjutnya adalah ada service yang masih jalan, itu namanya network manager. Nah, network manager ini bentrok dengan si cPanel. Jadi cPanel minta agar network manager ini dinonaktifkan dulu. Cara nonaktifnya pun sudah dikasih tahu, yaitu dengan ke website https yang ini .go.cpanel.net disable nm. Jadi cara disable-nya dikasih tahu di sini. Nah, ini udah saya buka websitenya, atau saya buka ulang aja, go.cpanel yang ini. Jadi sebenarnya langkahnya tinggal diikutin aja. Sebentar, kok malah muter-muter ini internetnya. Oke, larinya ke sini juga. Nah, untuk CentOS 6 caranya seperti ini, untuk CentOS 7 caranya seperti ini. Kurang tahu kenapa kok CentOS 8 nya nggak ada seperti itu. Jadi nah, kita ikutin aja caranya. Systemctl stop network manager, minta password dan minta hak admin sudo. Oke, sudah. Lalu systemctl disable network manager. Oke, lalu kita diminta untuk masuk ke direktori ini. Caranya pakai command cd etc. Ini tulisannya kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan ya. Oke, sysconfig network script. Nah, di sini kita bisa pakai ls untuk ngecek isi foldernya. Isi foldernya kelihatan semua. Nah, kita diminta untuk ngecek open file ini eth0 dan lo. Jika ada ubah nilai dari variabel ini. Seperti itu maksudnya sintaksnya. Nah, di laptop saya itu cuma ada if cfg if config lo, yaitu ini kodenya. If config eth0 ini ada di laptop saya. Jadi kalau di laptop teman-teman ada eth0, ini juga dicek. Cara ngeceknya gini, saya contohin. Jadi seperti biasa kalau ngecek itu pakai text editor, pakai v, sudo v, lalu ya ketik nama filenya cfg lo kayak gitu. Nah, dia akan masuk ke sini. Kita diminta untuk mencari variabel nm control. Nm control kalau ada diubah jadi no, dan onboot kalau ada diubah jadi yes. Nah, di if config lo laptop saya itu nm control nggak ada. Saya bisa dilihat nm control nggak ada, onboot sudah yes, sudah sesuai. Jadi di sini nggak ada perubahan, tinggal titik 2 lalu key itu berarti quit. Kalau udah bosan dan layar yang rame tinggal clear aja. Nah, eth0 nggak ada kayak gitu ya. Nah, ini catatannya, jika kedua ini nm control dan boot ini tidak ada di config eth0 dan lo. Saya ulangi, jika dua variabel ini tidak ada di eth0 dan tidak ada di lo, jangan ditambahkan ya. Jadi jangan ditulis ini nm control no, jangan ditulis, biarin aja. Nah, lalu lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat itu CentOS 7, jadi enable network service. Ini pasti minta sudo enable network.service, lalu systemctl start
box service. Oke, langkahnya selesai. Kita bisa balik lagi ke home karena file latestnya ada di sana. Oke, itu dia latest. Lalu kita jalankan lagi. Nah, errornya sudah nggak ada, udah hilang. Jadi walaupun tutorialnya cuma satu baris, satu langkah, bukan berarti langsung mau semuanya kayak gitu ya. Jadi error-error yang muncul itu kita harus perhatikan pelan-pelan, dicari solusinya seperti apa. Jadi caranya susah-susah gampang, jadi kita harus pahami dulu bahasa Inggrisnya, lalu dicoba diselesaikan, kira-kira kayak gitu. Nah, ini prosesnya akan makan waktu karena dia akan download, install, konfigurasi dengan sendirinya. Jadi biar videonya nggak lama, rekaman layarnya ini akan saya pause dulu sebentar. Kalau sudah ada proses atau sudah perlu melakukan sesuatu, videonya saya start lagi. Tes. Oke, sudah. Instalasinya sudah selesai. Sebentar, ini kalau di laptop saya ini nggak kelihatan waktunya. Laptop saya itu menghabiskan waktu 65 menit 40 detik, 1 jam. Bentar, nih 65 menit 40 detik, jadi lumayan banget videonya saya pause. Langkah selanjutnya kita cek alamat IP-nya. Alamat IP-nya adalah ini 10.00.16. Bentar, ini kalau nggak kelihatan saya zoom. Nah, ini alamat IP saya. Cara ngeceknya adalah IP address SEO, ini akan muncul di sini. Ini alamat IP yang didapat dari DHCP internet. Di laptop saya connect internet kan. Nah, ini bisa dibuka di komputer hostnya. Kalau hostnya pakai Windows ya Pak, bukanya di Windows. Kalau saya pakai Linux, saya bukanya di Linux. Ini tinggal diakses saja, https://10.00 016 ya benar. Lalu pakai 2087, itu nomor portnya cPanel. Nah, muncul seperti ini. Itu klik advance, ya udah accept terus. Nah, ini tampilannya cPanel. Username-nya adalah root, passwordnya password akunnya. Kalau saya 1-6. Nah, ini di agree aja, lalu masukkan email. Jadi nanti kalau ada error atau apa akan ada pemberitahuan lewat email. Emailnya ini harus yang ada domain dan ada hostnya. Nah, ini pakai email aja. Nah, name server ya udah otomatis detect, kira-kira kayak gitu. Nanti kalau mau disetting di server yang sebenarnya boleh. Lalu finish. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita dikasih tahu kalau ini sedang masa trial ya. Masa trial ini tadi saya dapat baca 15 hari gitu ya. Nah, inilah dia kontrol panelnya. Ada banyak banget tools, bisa diklik, bisa sampai mabuk ini. Contohnya, oke, ngubah password root 1-6 tadi pakai GUI. Lalu analitik, analisa dari cPanelnya, atur kuota, profile server, mau diset jadi server apa, tinggal klik-klik aja. Server time, ngubahnya, mau buka akses terminal dari cPanel juga bisa. Nih, kita dikasih terminal, jadi luar biasa banget ya, juga namanya software berbayar. Lalu ada tweak, jadi konfigurasi segala macam, itu banyak banget di sini. Tuh
biasa. Itu baru satu menu, server configuration, belum menu-menu yang lain kayak gitu. Nah ini banyak banget backup, mau reboot, server status. Misalnya kita ada server status, ada apa misalnya service status. Nah ini apa aja yang jalan. Kalau tadi kita ada matiin firewall, sini ada kayak enak kelihatan firewall D namanya kalau firewall. Oke, di sini ada, tapi di sini ada HTTPD yang pakai web server. Yang mana yang jalan, yang mana yang lagi pending statusnya, kayak gitu kira-kira bisa ditaati sini. Ini account masih kosong, subdomain masih kosong juga karena servernya nggak isi apa gitu ya. Bisa bikin account, lalu email all user, kita bisa manage email sini dan lain sebagainya. Luar biasa banget banyaknya. Kalau mau coba satu-satu sih habis waktunya nih. Nah ini tinggal di logout. Dah. Jadi saya coba satu hal lagi. Nggak bisa ya. Mau nggak deh? Kayaknya nggak bisa juga pakai alamat IP-nya. Oke. Sekian kira-kira instalasi cPanel pada CentOS 7, tapi ini masih di dalamnya VirtualBox kayak gitu ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat.